Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, hari ini kita uji coba pelaksanaan pembelajaran fikih melalui live di YouTube khusus kelas 3A mengenai sholat sunnah rawatib. Kemudian sebelum kita belajar, malah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran kita kemarin ialah mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, akan kita jelaskan kembali bahwasanya sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Di antara sholat sunnah adalah sholat duha, tarawih, witir, rawatib, serta sholat 2 hari raya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang namanya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, bila kita tidak mengerjakan maka tidak apa-apa. Nah, kemudian pengertian daripada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu, baik itu nanti dikerjakan sebelum ataupun sesudah. Nah, adapun pembagian daripada sholat sunnah rawatib, itu pembagian menurut hukumnya adalah yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib muakkad ini berarti sholat sunnah rawatib itu dianjurkan atau ditekankan untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad ini berarti sholat itu anjurannya biasa saja atau tidak ditekankan. Akan tetapi keduanya ini merupakan sholat sunnah. Apabila kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala. Jadi kalau bisa keduanya ini dikerjakan. Kemudian pembagian menurut pelaksanaannya. Nah, pembagian menurut pelaksanaannya ini yang pertama itu ada qobliyah atau sebelum sholat fardu. Nah, kemudian ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Nah, jadi ada dua lah yang perlu kalian ingat. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Dan sholat sunnah ini, rawatib ini dikerjakan secara munfarid. Nah, atau sholat yang dilaksanakan sendiri. Nah, sholat dilaksanakan sendiri ini berarti tidak berjamaah. Nah, jadi harus satu orang saja. Nah, kemudian simulasi pelaksanaan sholat rawatib. Nah, simulasi ini bertujuan untuk lebih memahami lagi mengenai kapan pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Misalkan ini kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, sebelum sholat itu kan biasanya ada azan. Nah, azan yang dikumandangkan oleh muazin. Nah, setelah azan baru kita melaksanakan yang namanya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib sebelum itu ialah qobliyah. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib sesudah itu ba'diyah. Nah, jadi setelah azan itu qobliyah terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat qobliyah 2 rakaat, baru kita iqomah, nah, atau qomat. Setelah qomat, baru nanti melaksanakan sholat fardu, misalkan sholat zuhur. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat fardu, biasanya kita berzikir, kemudian berdoa. Nah, setelah itu baru melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, jadi itu alur atau simulasi pelaksanaan sholat rawatib agar kalian lebih memahaminya. Nah, jadi mungkin itu saja materi kita selama uji coba ini. Mudah-mudahan bisa Bu Hanpian membuka di YouTube lah.
Nah, kalau tidak sempat membuka secara live, bisa nanti sesudah live. Nah, video ini akan tersimpan di YouTube. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi faraddudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Demikian pembahasan materi uji coba pelaksanaan pembelajaran live YouTube khusus kelas 3A, pembelajaran sholat sunnah rawatib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.